Shalom Sobat Infinity Grace Indonesia, di mana gaya hidup Anda adalah identitas di dalam Kristus. Kita ketemu kembali di dalam renungan tanggal 26 November yang berjudul Ciptaan tidak sanggup, tetapi penebus sanggup. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saat Adam berbuat dosa dan jatuh, segala sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan juga jatuh. Tetapi banyak orang pada masa kini yang masih menaruh kepercayaan mereka pada ciptaan. Misalnya mereka berusaha untuk menjadi sehat dengan makanan apa yang disebut diet Eden, sayur-sayuran dan tidak ada daging. Mereka bertindak seolah-olah ciptaan tidak jatuh. Mereka juga melupakan bahwa ada orang-orang yang makan dan berolahraga dengan teratur dan mati pada usia prima di kehidupan mereka. Puji Tuhan bahwa apa yang ciptaan tidak sanggup lakukan, penebus sanggup dan telah dilakukan. Yesus memperlihatkan ini saat dia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata seorang buta. Kejadian ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 6-7. Memang bukan suatu hal yang biasa mengoleskan tanah liat pada mata orang buta, karena ia akan menjadi semakin buta. Jadi mengapa Yesus melakukan itu? Ia sedang memperlihatkan kepada kita bahwa seluruh tubuh kita berasal dari tanah, dan karena ciptaan telah jatuh ke dalam dosa, karya ciptaan tidak sanggup membuka mata orang buta. Tetapi karya penebusan Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Itulah sebabnya mengapa dia menyuruh orang buta itu ke kolam Siloam. Kata Siloam berarti diutus, yang berbicara tentang dia yang diutus, yaitu Yesus. Saat orang buta itu membasuh matanya di kolam yang diutus, ia menerima kesembuhan adikodrati atas matanya, kesembuhan yang supranatural. Saudaraku yang terkasih, saat kita mendekati Yesus, Dia yang diutus untuk menebus kita dengan harga darahnya sendiri, dan kita beristirahat dalam karyanya yang sempurna. Kita akan menerima mujizat yang kita butuhkan jika kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita akan memperoleh kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang mempercayai ciptaan. Tuhan Yesus diutus untuk menebus kita dari setiap kutuk yang menimpa ciptaan karena kejatuhan Adam. Dia telah menebus kita dari sakit penyakit, dari penderitaan, kesedihan, depresi, kemiskinan, bahkan kematian. Dunia mungkin mengenalnya sebagai Sang Pencipta, tetapi hari ini kita mengenalnya sebagai penebus kita, di mana karya penciptaan tidak mampu menyelamatkan kita, karya penebusannya yang sanggup dan telah Dia lakukan. Terima kasih Bapa buat renunganmu pada hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, telah datang dan menebus segala kehidupan kami. Kami telah ditebus dari segala dosa dan kelemahan kami, setiap kutuk keturunan kami, semua hal yang dibawa karena kejatuhan dunia, kejatuhan ciptaan, kejatuhan Adam di masa yang lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.